saya nikahkan Sela Arika binti Arif Supriyati kepada saudara yang walinya telah wakil kepada saya dengan mas kawin berupa alat sholat dan cek senilai 3 miliar rupiah. Saudara bayar tunai. Saya terima nikahnya Sela Arika binti Arif Supriyati dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Sah. Sah. Kalau yang pertama sih maharnya biasa ya, seperangkat alat sholat sama uang deh kalau nggak salah tapi lupa. Kalau yang kedua maharnya uang dan seperangkat alat sholat juga gitu. Zaman dulu mah begitu-begitu maharnya. Kalau aku sih tipe yang nggak begitu ya, yang penting cepat nikah dan sah aja. Nggak yang harus menuntut maharnya ini, mau yang begini nanti takutnya jadi malah memberatkan pasangan. Salah satu syarat ya dalam menikah itu harus ada maharnya. Gitu. Mungkin itu udah ada perjanjian-perjanjian kali ya dengan niat-niat yang kita nggak tahu, yang tahu ya adalah ya kenapa keputusannya harus 3 miliar gitu kan. Dulu mahar yang paling utama itu adalah seperangkat alat sholat pasti ya, terus ada beberapa kayak perhiasan, terus kayak ada itu cuman terus kayak ada untuk perempuan lah kayak bra, kayak celana, kayak mukena, terus apa semua, terus pokoknya perlengkapan. Ada ya yang uang itu ya ada uang jadi dibentuk masjid, terus uang itu ada nominalnya itu nggak tahu, yang tahu suamiku nominal tanggal dari 20 ribuan, 10 ribuan, ada 2 ribu, pokoknya nominal untuk tanggal itu. Nggak juga ya, tergantung dong Mbak, kita nggak bisa nuntut dong, kan kita juga harus ngerti ngerti lah sama keadaan gitu. Kalau dipaksakan juga nggak bagus gitu loh. Mahar itu kan keikhlasan kan gitu loh. Iya kan. Itu seperangkat alat sholat tok itu aja udah seneng banget. Nggak ngerti itu. Ya mudah-mudahan bener aja kan. Buktinya keluarganya nggak ada masalah. Malah mereka juga berbulan madu, ya kan. Jadi kita kan nggak ngerti yang bener yang mana. Buktinya pengantinnya berbulan madu. Mau dikasih itu palsu, mau dikasih itu cek kosan, apa buktinya perempuannya mau. Diajak berbulan madu juga berangkat. Orang tuanya perempuan juga baik-baik aja, yang kan yang ribut kan yang di luar gitu ya. Jadi ya udahlah, biarkanlah itu urusan mereka. Harga diri kamu cuma segitu, saya beli ya. Tapi kalau kamu mampu untuk menyediakan dia sesuatu yang lebih baik di saat setelah menikah ya, berikan bahwa itu adalah jaminan kamu akan mensejahterakan istri kamu, bukan hanya sekedar mahar. Itu saja. Ya kan? Jadi ya sebetulnya kalau bilang mahar itu cuman ini pride-nya orang tua doang, ngerasa anak gua doang dikasih mahar, itu gengsi, ngomongin gengsi. Namanya perempuan itu kan realistis nih, yang pasti biasanya itu perempuan itu sebagai bentuk ngerasa bahwa dia dihargai sama laki-laki, laki-laki akan mengorbankan dan mengusahakan apapun, maharnya dari mulai terkecil atau terbesar gitu. Ya yang pasti intinya maharnya sebesar apapun semampunya, yang penting bertanggung jawab sih. Nah ketika mahar memberikan itu salah satu bukti mengistimewakan, mengangkat derajat daripada marwah calon pengantinnya. Bahkan mahar ini uniknya ada berbagai macam. Pada zaman Rasulullah SAW ada yang memberikan onta, kambing, sapi, bahkan kuda, bahkan emas, perak dan sebagainya. Dan ini salah satu adalah nilai tertinggi daripada seorang wanita, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam surat An-Nisa yang disebut adalah perempuan. Nah, kalau laki-laki itu mampu untuk memberikan sebuah mahar yang tinggi, kenapa tidak? Kalau mampu sesuai dengan kapasitasnya, apalagi sampai memberikan cek 3 miliar. Kalau itu asli, cek itu asli, itu sebuah karena rezeki yang sangat besar. Buat siapa? Buat orang yang dicintai. Siapa? Yaitu calon pengantinnya. Bahkan ada yang emas permata,
sesuai dengan kesanggupan daripada laki-laki tersebut. Bilang bahwa harus mengembalikan mahar 30 gram. Padahal faktanya pada saat ijab kabul itu logam mulia itu 25 gram saja. Kenapa lebih 5 gram? 5 gramnya itu adalah tabungan pribadi aku. Waktu aku awal menikah, aku memang konsisten untuk menabung logam mulia sebanyak 5 gram per bulan. Ditambah sama dia di surat gugatan rekonvensi. Jadi gini, dia kan meminta hak mahar. Mahar itu minta dikembalikan. Lawang maharnya sudah dicuri. Hei, sudah dicuri Bapak Indra. Kau mengambil maharnya gimana? Benar nggak dia? Tidak halal bagi seorang laki-laki meminta mahar, itu jelas seluruh ulama sepakat. Haram hukumnya meminta mahar. Mana ada yang gratis di dunia ini? Dia serahkan hidupnya loh. Melahirkan anaknya. Kalau melayani dia setiap hari disuruh bayar, berapa harus bayar? Bukan, tapi dia mau gratis, tidak ada cerita. Maka dalam Islam itu disuruh bayar mahar yang tinggi. Dulu tuh aku minta mahar tuh kayaknya sekitar 60 jutaan itu berupa emas kan. Tapi dia itu belum punya duit, jadi akhirnya aku yang nalangin dulu. Terus biaya nikah kan juga aku yang iniin ya. Jadi kalau misalnya ditanya maharnya berapa, gua yang maharin dia. Aduh ya, tapi akhirnya dia bayar sih. Jadi ya berarti nikahnya sah ya, meskipun yang bayarin nikahannya tetap gua 300 lebihan, 300 jutaan. Berapa ya Mbak? Aku pengen yang bener-bener kali ini diperjuangkan gitu loh, yang effort gitu loh, ya diamond sing ono tetesan darah apa seko Firaun apa Mbak, pokoknya sing susah lah ya. Ya pokoknya ya jangan kita mudahin lagi, dan tidak ada sistem talang menalang ya Mas ya. Oke, siapapun yang deketin aku ya siapkan uangmu ya Mas. Ya mungkin 100 sampai 200 kali ya, itu udah sangat make sense.